Puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih untuk panitia yang sudah berjeri lelah untuk menyediakan dan memberikan semua yang terbaik di dalam acara ini. Kalau Anda lihat semua serba hijau. Boleh baju hijau, semua hijau, pemandangan hijau, asal mata jangan hijau. Kalau mata hijau itu bahaya, saudara. Ya, jadi saudara bersyukur kalau Anda lihat pohon-pohon yang ada di depan, wah itu cocok itu buat pre-wed itu di depan. Makanya Pastor Lewi tadi dia sudah pre-wed. By the way hari ini dia adalah wedding anniversary. Wah luar biasa. Puji Tuhan, makanya dia pre-wed dia di depan saudara. Ya bagi Anda yang mau pre-wed boleh di depan saudara. Puji Tuhan, luar biasa, amin, antusias. Tanpa terasa 18 tahun Tuhan sudah pimpin kita. Kalau saya mengingat bagaimana saudara di awal di lantai 4 kita hanya menyewa tempat kecil saja hanya 20-30 orang dan itu hanya kita pakai hari Minggu tok. Kita tidak pernah pakai hari-hari biasa. Tapi Tuhan tuntun terus sampai dengan hari ini dan saya percaya perjalanan kita masih journey into the future di tempat yang baru nanti. Amin. Kayaknya Anda kurang antusias ada di tempat yang baru yang dahsyat. Haleluya. Bahkan tadi sudah dideklarasikan pula, saudara, jangan menghemat katanya. Coba bilang saudara-saudara, jangan menghemat. Kalau untuk rumah Tuhan jangan menghemat. Karena semua itu harus kita memberikan yang terbaik. Karena dia layak untuk menerima persembahan kita yang terbaik. Bisa katakan amin, saudara? Saudara, hari ini kita mempunyai satu topik bagaimana kita menjadi together we can. Bagaimana kita bersama-sama kita bisa mencapai tujuan yang Tuhan mau, journey itu bisa kita capai dengan baik. Karena semua berjalan sendiri-sendiri tidak akan pernah kuat. Saudara, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, tiba-tiba ada satu perkataan yang muncul di hati saya. Bersama-sama tidak sama dengan bekerja sama. Bersama-sama tidak sama dengan bergerak bersama-sama. Saudara, ketika saya mendapatkan itu, saya bilang, wow. Banyak orang bisa bersama-sama ketika dia ngumpul, kita itu bersama-sama sebenarnya. Kita ngumpul, kita dalam komunitas, kita itu bersama-sama. Tapi bersama-sama tidak menjamin orang bekerja sama. Karena orang bisa bersama-sama di satu ruangan kantor, tapi belum tentu bisa bekerja sama. Betul ya? Nah saudara, kita harus naik level bukan bersama-sama saja, tapi kita harus bisa bekerja sama. Bekerja sama artinya kita menyelesaikan tugas tanggung jawab secara bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Itu baru namanya bekerja sama. Karena kalau sendiri-sendiri bisa bersama-sama tapi sendiri-sendiri. Tapi yang kita mau adalah bersama-sama tapi bekerja sama. Nah, bekerja sama demikian juga bergerak bersama-sama. Bergerak bersama-sama artinya kita punya tujuan dan sasaran yang sama. Jadi saudara, kita bukan cuma bersama-sama, tapi kita harus bekerja bersama-sama, enggak sendiri-sendiri, dan bergerak dalam satu tujuan yang sama. Baru kita bisa mencapai apa yang Tuhan mau kerjakan di gereja ini. Itulah sebabnya kenapa kesatuan hati, kenapa kesepakatan, dan yang namanya saudara kesehatian itu sangat diperlukan buat kita kalau mau bergerak bersama-sama dan bekerja sama. Saudara, itulah sebabnya kenapa ada satu ayat yang saya mau tunjukkan kepada saudara ketika gereja mula-mula, mereka bukan cuma bersama-sama dalam komunitas. Saudara, banyak orang hari ini di dalam pelayanan bersama-sama, tetapi kita harus bisa bergerak bersama-sama dan bekerja sama. Katakan sama-sama saya begini, bekerja sama. Sekali lagi, bekerja sama. Bergerak bersama-sama. Kita harus punya pergerakan yang sama. Bayangkan kalau saya ke kanan, Anda ke kiri, itu namanya nggak bergerak bersama-sama. Ada orang berkata kepada saya, Pastor, bagaimana caranya untuk saya bisa membantu pastor dan mendukung pastor? Buat saya cuma dua, saya bilang. Yang pertama adalah pastikan kerohanianmu bergerak terus bertumbuh, supaya saudara terus bisa mengikuti kegerakan yang Tuhan mau.
Dan yang kedua, engkau bisa melihat kegerakan yang saya sedang bergerak. Kalau saya ke kanan, kau jangan ke kiri. Kalau saya ke kanan, kau ke kiri, itu namanya mensana in corpore sano. Yang satu di sana, yang satu di sono. Kan begitu, saudara. Itu namanya enggak bersama-sama. Ya, saudara. Nah, itu sebabnya di Kisah Rasul 2, 41, 47 saya akan baca. Orang-orang yang menerima perkataan dari Petrus itu memberi diri dibaptis. Memberi diri artinya tidak diojok-ojok kalau bahasa Jakarta, saudara. Tidak didorong-dorong, tidak dipaksa-paksa, tapi keluar dari hatinya sendiri untuk memberi diri mau dibaptis. Saudara, sangat penting ketika kita bergerak bersama-sama, kita berkata, I want to be in the same team. Kami mau bersama-sama dalam tim yang sama, bergerak bersama-sama. Memberi diri dibaptis, dan pada hari itu luar biasa, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dalam satu hari 3.000 jiwa. Saya nggak bisa bayangkan di kota yang kecil, tidak seperti Jakarta yang besar, di tempat itu 3.000 dalam satu hari itu mendadak membeludak itu, saudara, pertemuan. In one day. Jadi kalau Tuhan mau membuat satu pergerakan yang dahsyat di gereja ini, Anda berpikir kita butuh 1 tahun, kita butuh 3 tahun, tetapi in one day kalau Tuhan mau, bisa. Tetapi kuncinya adalah kesatuan hati bersama-sama. Nah, mari kita melihat, saudara, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi kesatuan mereka adalah di dalam pengajaran, di dalam doa, dan di dalam persekutuan. Saudara, kesatuan hati kita akan terbentuk kalau kita masing-masing bersama-sama menerima pengajaran yang sama secara konsisten dari waktu ke waktu, lalu kemudian kita punya persekutuan bersama-sama dalam pengajaran yang sama, dan kita berdoa. Itu sebabnya saya percaya, saudara, gerakan doa akan mulai dibangkitkan di gereja ini di hari-hari ke depan. Katakan amin. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Mujizat adalah bagian dari orang yang bergerak bersama-sama. Orang yang bekerja bersama-sama, bersama dengan Roh Kudus, kita akan melihat mujizat akan terjadi. Hal-hal ajaib akan terjadi. Beyond, coba katakan beyond. Melampaui, coba katakan. Melampaui apa yang kita pernah lihat atau kita lihat sehari-hari. Dan di sana dikatakan ketakutan mereka. Siapa yang ketakutan? Orang-orang di luar sana. Mereka akan melihat, wow, ini kegerakan apa? Something is, wow, luar biasa. Lalu kemudian, saudara, kita melihat, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Bicara soal kepunyaan bersama, bicara soal cara berpikir secara korporat. Cara berpikir secara korporat. Saudara, kalau Anda mau melihat journey to the future, itu bisa terjadi dengan yang tadi lihat multimedia. Saudara lihat multimedia tadi. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu untuk tim multimedia. Wow, luar biasa, saudara ya. Itu lebih hebat dari Studio 21. Betul nggak, saudara? Itu lebih hebat dari Studio 21. Tinggal saya bilang begini sama tim multimedia. Tambahin ada 1 speaker surround. Jadi bioskop, saudara. Nah, saudara yang dikasihi, apa yang terjadi itu kita bicara soal korporat, kebersamaan. Kita nggak bisa sendiri-sendiri, melayani sendiri-sendiri, terlepas. Itu sebabnya, saudara, kenapa bangsa ini membutuhkan kesatuan hati dari gereja demi gereja yang bergerak sehati satu gereja, bergerak satu hati dalam gereja, tapi semua gereja punya visi yang sama, for the nation. Untuk bangsa ini, yang setuju katakan amin. Itu sebabnya, saudara, di ICN besok, ketika saya berdoa apa yang saya harus sampaikan di ICN, Tuhan katakan sama saya, bahwa ajari mereka, para pemimpin, how to move in a corporate anointing. Besok saya akan mengajarkan saudara bagaimana bergerak, move in the corporate anointing. Karena kita tidak bisa sendiri-sendiri. Saya punya urapan, saudara punya urapan, masing-masing punya pengurapan. Kita bisa bergerak sendiri-sendiri, yes, Tuhan bisa pakai. Tapi beda ketika kita bersama-sama secara korporat, bergerak akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Saudara, dikatakan begini, saudara, dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, membagi-bagikan kepada semua orang sesuai keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati.
Fellowship selalu ditandai dengan makan. Satu orang doang yang ngerti. Fellowship disertai dengan makan. Itu sebabnya selesai ini ada. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa. Sambil memuji Allah. Ada puji-pujian yang luar biasa, saudara. Dan mereka disukai semua orang. Saya mau beritahu saudara, gereja hari-hari ini saudara harusnya menjadi gereja seperti mula-mula, yaitu gereja yang disukai orang, bukan gereja yang dicibir oleh orang. Bukan gereja yang dinyek oleh orang, yang dimaki-maki sama orang, tapi harusnya gereja menjadi gereja yang disukai semua orang. Yang setuju katakan amin. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Coba bilang tiap-tiap hari. Bukan tiap-tiap minggu saja. Tiap-tiap hari Tuhan akan tambah orang yang diselamatkan. Saya sangat percaya saudara, that's the power of together we can. That's the power of the corporate anointing. Pengurapan korporat atau pengurapan bersama saudara. Kekuatan gereja secara korporat sangat ditentukan oleh kesatuan hati kita. Sangat ditentukan oleh kesepakatan kita. Yang sepakat katakan amin. Itu sebabnya saudara dan saya perlu bersepakat, perlu bersehati, perlu punya satu tujuan bersama-sama dengan Tuhan di rumah ini dan pemimpin di rumah ini. Saudara tahukah saudara ada anak sulung, ada anak bungsu. Anak sulung adalah anak yang terhilang di rumah bapaknya. Terhilang di rumah bapaknya. Kalau si bungsu hilang karena memang keluar dari rumah bapaknya. Itu bisa dimengerti. Tetapi ada orang-orang bisa terhilang di rumah Tuhan karena tidak punya connection. Saya teringat saudara perkataan Pastor Michael berkata, relate tidak sama dengan connect. Ketika dia berbicara kepada RGLM tahun lalu saudara. Bahwa ada banyak orang relate membangun hubungan but not connected. Tidak terkoneksi dengan baik saudara. Saudara, kita seringkali juga berkata kita tergabung tapi tidak terhubung. Saya ulangi, kita tidak terhubung sekalipun tergabung. Itu ngomongan saya kemarin di RGLM di Balikpapan. Saya katakan kita tergabung tapi tidak terhubung. Saudara tidak hanya tergabung di GKS Light to the Nation, tapi tidak terhubung. Anda harus tergabung dan terhubung. Katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang bakal terjadi saya pernah sampaikan beberapa saat yang lalu, tapi saya akan tambahkan beberapa hal buat saudara. Bagaimana saudara dan apa yang bakal terjadi ketika kita bersama-sama together, bersama-sama in the spirit, in the house of God, di dalam rumah Tuhan, apa yang bakal terjadi? Are you ready? Kita mau lihat apa yang terjadi kalau we together we can. Bersatu hati, menuju sasaran, menuju tujuan, ya. Itu lagu yang ditulis oleh gereja kita loh. Tahu nggak berapa banyak yang nggak tahu kalau lagu tadi bergandeng tangan satu harapan. Ada yang tahu nggak itu lagu dari gereja ini? Siapa yang nggak tahu? Ada yang nggak tahu? Semua tahu? Oke, puji Tuhan. Yang lain belaga tahu aja gitu ya. Daripada nggak tahu kan nggak enak. Gue belaga tahu aja gitu lah saudara. Ya kan? Memang itu paling enak kata belaga itu sudah. Oke, yang pertama, apa yang terjadi saudara ketika kita bersama-sama satu hati, kita akan mengalami pergerakan bersama-sama dalam satu tujuan. Kita akan bergerak bersama-sama ketika kita sehati, karena kita memang punya kesehatian, maka kita akan bergerak bersama-sama menuju satu tujuan. Itu sebabnya Amos berkata, pasal 3 ayat 3, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Dalam bahasa Inggris New Living Translation berkata, can two walk together without agreeing on the direction? Itu sebabnya tadi saya berkata, bergerak bersama-sama artinya bergerak menuju satu tujuan. Artinya saudara yang namanya kesepakatan atau bersepakat ini adalah setuju untuk melakukan sesuatu menuju sesuatu yang kita mau capai. Satu lokasi yang kita mau capai. Sesuatu yang kita mau kerjakan itu yang namanya sepakat. Coba katakan sepakat. Jadi saudara, together, apa yang terjadi kalau kita bersama-sama, kita akan bergerak kepada tujuan yang sama. Kita nggak blur, kita nggak bisa punya dua arah, tapi kita akan satu arah. Karena kita bersama-sama. Amin saudara. Itulah sebabnya kenapa kebersamaan di bawah instruksi seorang pemimpin itu sangat penting saudara. Itu sangat penting saudara. Sehingga kita tidak berjalan sendiri-sendiri.
Yang kedua, saya melihat apa yang terjadi ketika kita bersama-sama. Yang kedua adalah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Saudara, ketika menara Babel dibangun, itu adalah permulaan yang pertama usaha manusia untuk membangun bersama-sama. Sebuah menara yang tingginya sampai ke langit. Tuhan sendiri yang berkata mulai hari ini adalah permulaan dari mereka sendiri, usaha mereka. Mulai hari ini tidak ada yang tidak dapat mereka kerjakan. Jadi semua bisa dikerjakan asal apa? Bersatu. Asal bersatu. Bukankah ada ayat firman Tuhan yang berkata apabila 2 atau 3 orang sepakat berdoa, pasti Tuhan akan berikan. Artinya saudara, ketika kita sepakat dalam doa, pada satu hal kita sepakat dalam hati, sepakat bersama dengan Tuhan, saya sangat percaya apa saja yang saudara minta, Tuhan pasti akan berikan. Itu sebabnya saya percaya apa yang kita perlukan untuk di hari-hari ke depan di gereja ini, resources is coming. Bahwa sumber-sumber apa yang akan Tuhan kirimkan. Sumber keuangan, sumber daya manusia, segala sumber keterampilan Tuhan akan kirimkan. Kalau kita sepakat, coba katakan sepakat. Kalau kita together, katakan sama saya, together we can. Lebih keras, together we can. Bersama kita bisa. Haleluya. Puji Tuhan. Saya melihat yang ketiga, apa yang terjadi kalau kita sepakat, kita tidak bisa dikalahkan. Tidak bisa dikalahkan karena ayatnya jelas dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Sebab kalau Anda sendiri yang jatuh nggak ada yang bisa mengangkat. Tapi kalau yang berdua maka kita bisa mengangkat. Betul apa enggak saudara? Saudara, yang dikatakan bahwa 1 orang bisa dikalahkan katanya dan 2 orang bisa bertahan. Tapi dikatakan tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Apa artinya? Kalau saudara berdua bersama-sama sepakat dengan Tuhan itu menjadi tali 3 lembar sama Tuhan gak bisa dikalahkan. Itu sebabnya Tuhan berkata, I will build my church and upon this rock I will build my church. The gate of hell shall not prevail against it. Bahwa Tuhan berkata bahwa aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini dan pintu alam maut tidak akan berkuasa atasnya. Itu sebabnya saya percaya saudara, Anda diberikan kuasa ketika kita bersama-sama. Katakan amin. Coba bilang sebelah saudara, tidak bisa dikalahkan. Haleluya. Kita bukan Superman. No. Kita bukan Superman, kita juga bukan saudara yang namanya superhero. Tidak. Belanja di hero. Kita bukan superhero, tapi kita tahu kita ada Tuhan, betul? Saudara, kolam Bethesda adalah kolam biasa. Tapi ketika malaikat menggoncang kolam itu kolam menjadi supranatural. Saya percaya saudara dan saya adalah orang yang biasa, tapi ketika sepakat bersama dengan Roh Kudus yang tinggal dalam diri saudara, Anda menjadi orang yang luar biasa. Katakan amin. Coba bilang begini, saya jadi luar biasa. Karena Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya ketika kita together, kita bisa saling menolong, saling menopang. Betul saudara? Saling mendoakan, saling menjaga, saling menguatkan, saling menyemangati. Kalau Anda sendiri siapa yang mau kasih semangat? Kalau Anda sendiri siapa yang mau kasih semangat saudara? Tapi kalau rame-rame kita ini disemangati. Katakan amin. Yang tidak bisa jadi bisa tuh. Yang tadinya segan tapi akhirnya kemudian kita kerjakan tuh. Sehingga yang tadinya nggak menerobos jadi menerobos tuh. Coba bilang sebelah saudara, tidak baik sendirian. Itu yang Tuhan berkata, tidak baik manusia itu sendirian. Ketika Tuhan ciptakan hari pertama sampai hari kelima Tuhan bilang baik. Hari keenam sungguh amat baik karena manusia diciptakan. Habis gitu anti klimaks. Tidak baik manusia itu sendirian. Makanya ketawa sendirian mana bagus. Haleluya. Untung Pak Yonas ketawa rame-rame, saudara. Coba kalau dia sendirian di jalan begitu. Orang akan liatin dia, saudara. Untung dia ketawanya begitu rame-rame kita. Betul gak, saudara? Kalau enggak orang akan tanya, siapa ini orang gitu. Haleluya. Betul gak, saudara? Kita tidak bisa dikalahkan. Katakan amin. Woo! Saya percaya yang keempat adalah ketika kita bersama, together, kita akan menerima berkat Tuhan. Bukankah ada ayatnya berkata betapa baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara bersama rukun. Maka di sana saudara akan ada minyak yang baik. Coba bilang minyak yang baik.
Bukan minyak yang biasa, tapi minyak yang baik. Yang akan turun dari kepala Harun ke janggut, ke jubahnya, leher jubahnya. Dan turun terus kepada kita. Saya percaya ada blessing. Bahkan ada embun gunung Hermon akan diperintahkan. Kalau saudara, berkat itu kalau diperintahkan Tuhan, nggak bisa nolak loh. Dan Tuhan perintahkan berkatnya nggak kemana-mana. Kemana? Ke Sion. Coba bilang Sion. Ke Sion. Coba bilang ke Sion. Kemana? Ke Bukit Sion. Kepada saudara dan saya. Perkumpulan anak-anak Tuhan. Di mana malaikat Allah bersama-sama ibadah di dalam Sion itu. Bukankah kemarin ini baru Pastor Michael berbicara tentang Glory of Zion. Saya rasa tidak ada yang kebetulan saudara kita menyebut gereja kita Glory of Zion. Amin, saudara. Itulah sebabnya saudara, kenapa saudara dan saya perlu tahu bahwa akan ada berkat yang luar biasa kalau kita rukun bersama. Haleluya. Together we can. Kita akan lihat blessing upon blessing akan terjadi di gereja ini. Kalau gereja ini ngalamin blessing, saya percaya orang yang di dalamnya akan ngalamin blessing. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, pekerjaan saudara, bisnis saudara, you will get the blessing. Itulah sebabnya kenapa pada pagi hari ini 18 tahun gereja ini dipimpin Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memimpin ke depan. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Saya percaya yang kelima, ketika kita bersama-sama maka terjadi sinergi dan momentum. Soal gereja mula-mula tidak bisa bergerak begitu saja, terjadi ledakan. Terjadi momentum karena mereka bersama-sama. Saudara tahukah saudara, ada ayat yang berkata begini, bahwa di akhir zaman dalam kegerakan terakhir, hujan awal akan bersama-sama dengan hujan akhir, gabung jadi satu. Apa yang terjadi di gereja mula-mula itu adalah hujan awal. Tapi apa yang bakal terjadi di last movement, dalam kegerakan terakhir, hujan awal ditambah hujan akhir, jadi satu double. Saya percaya saudara, kegerakan di akhir zaman lebih dahsyat daripada gereja mula-mula. Kalau gereja mula-mula, Petrus lewat, lihat orang kena bayangannya sembuh. Tapi saya percaya di hari-hari ke depan, orang lihat wajah saudara aja udah sembuh. Nggak usah lihat bayangan, lihat wajah saudara sembuh. Lihat senyum saudara terlepas, terjadi kelepasan. Katakan amin. Why? Karena ada presence of God, indwelling presence, ada hadirat Tuhan tinggal dalam diri saudara. Amin. Oh haleluya. Saudara kedinginan nggak? Enggak kan? Ya ini baru enak ini begini, saudara. Ini baru ngejos. Saudara, itulah sebabnya kenapa saudara ada ayat yang berkata 1 orang bisa mengejar 1000. Tapi 2 orang bisa mengalahkan 10.000. Terjadi sinergi. Akan terjadi momentum. Saudara, momentum itu terjadi bukan kita yang cari-cari. Tapi ketika bergerak bersama-sama, boom, itu terjadi momentum. Tahukah saudara, ketika Yosua memimpin bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko, sebenarnya untuk membangkitkan satu momentum. Tuhan sedang menunggu sampai satu momentum. Ketika yang ke-6 mereka putar, maka di hari yang ke-7, 7 kali mereka putar. Itu sebenarnya putaran yang sama selama 6 hari. Diputar di hari yang ke-7 selama 7 kali. Itu bergerak bersama-sama, bergerak bersama-sama, bergerak bersama-sama. Itu timbul momentum. Sehingga pada waktunya ditiba, ketika tiupan sangkakala panjang bunyinya, dararat, seperti yang tadi itu saudara, shofar ditiup, wan yang panjang, mereka teriak sama-sama, momentum terjadi. Itu saudara terjadi, desibel manusia terbatas, tapi kalau bersama dengan Tuhan, desibel suara manusia mempunyai kekuatan merobohkan tembok. Katakan amin. Haleluya. Apa yang menjadi tembok saudara hari-hari ini? Apa yang menjadi tembok saudara? Apa yang menjadi halangan saudara? Saudara jangan berpikir sendiri-sendiri. Amin. Coba bilang sebelah saudara, jangan sendiri-sendiri. Tapi kita harus bersama-sama. Kalau Anda mau melihat apa yang Tuhan rencanakan di gereja ini terjadi, journey into the future, kita harus bersama-sama. Haleluya. Itulah sebabnya kenapa kalau kita bersatu, kita punya kekuatan. Api cuman sendiri nyala sama api yang gabung bersama-sama dengan api yang lain itu tidak mudah padam. Tapi kalau yang sendiri bisa padam. Anda boleh kuat kayak apapun, kalau sendiri pasti padam. Atau kalau Anda kuat tapi Anda bersama dengan kayu api yang sudah mati, Anda nggak akan tahan lama, saudara.
kayu api yang tidak bisa lagi terbakar. Maka yang terjadi Anda cuma sendirian, pasti mati, saudara. Itulah sebabnya kenapa, saudara, kita perlu bersama-sama dengan api bersama-sama, nyalanya makin besar. Karena gedung tadi diperlihatkan bagaimana yang dilihat oleh Pak Yonas yang menggambar itu. Dia lihat ada api, saya percaya ada api. There is fire. Saya pernah berdoa ketika bersama dengan para tim full time, di hari Selasa saya mendapat api. Coba katakan api. Haleluya. Itu sebabnya katakan lagi sekali lagi, sepakat. Kita siap memasuki era yang baru. Kita siap memasuki sesuatu yang baru dari Tuhan. Higher and greater. Saya pernah katakan bahwa higher and greater bukan tentang saya, bukan tentang saudara, tapi tentang Tuhan. Tuhan mau bawa apa yang dia kerjakan di gereja ini, higher and greater. Amin. Siap untuk higher and greater? Saudara pernah lihat ada orang lewat jembatan kaca yang tinggi? Pernah? Lihat ke bawah, terus dia merangkak ketakutan? Pernah? Udah gitu ada yang iseng lagi teknologinya, kacanya itu kalau diinjak dia bisa krek gitu. Tapi sebenarnya tidak pecah, emang teknologi doang. Itu yang bikin dia ketakutan. Pernah lihat itu? Kalau Tuhan bawa ketinggian, hal yang pertama yang Anda harus hadapi adalah rasa takutmu. Saya ulangi, kalau Tuhan lagi bawa saudara kepada ketinggian, hal pertama yang Anda harus hadapi adalah rasa takutmu. Ketakutan itu adalah ketakutan yang dimulai dari pikiranmu yang kita kembangkan sendiri. Hati-hati itu, saudara. Halo? Saudara tahu bangsa Israel menuju negeri Kanaan berputar-putar di padang gurun berapa lama? Berapa lama? Coba saya mau tanya saudara, berapa lama? 40 tahun. Saudara tahu enggak saudara, seharusnya perjalanan dari Mesir menuju negeri Kanaan, negeri perjanjian, tanah perjanjian, itu 25 hari saja. Lah Anda bertanya, how come? Perjalanan dari Mesir menuju negeri Kanaan sebenarnya bisa lewat 25 hari saja. Anda nggak percaya, Anda googling aja. Tapi kenapa 40 tahun? Do you know why? Mau tahu kenapa? Ada beberapa sebab, salah satu penyebab mereka kurang beriman sama Tuhan. Sehingga mereka menggunakan akal pikiran mereka sendiri. Dan terpaksa karena kurang beriman, kurang percaya sama Tuhan, kurang penyerahan, dibikin muter sama Tuhan. Apalagi yang menyebabkan itu jadi lama, harus 40 tahun. Oleh karena saudara mereka menolak untuk berperang menghadapi musuh-musuh. Mereka tidak mau masuk dalam zona perang. Mereka terbiasa dalam zona nyaman. Hati-hati saudara, apa yang Tuhan mau kerjakan di gereja ini bisa cepat, bisa lambat, tergantung respon saudara dan saya. Ketika saudara dan saya ketika melihat Tuhan mau kerjakan sesuatu, Anda bilang, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak bisa. Kita kurang beriman, diputar sama Tuhan. Saudara, lalu kita tidak berani menghadapi tantangan. Saya mau beritahu saudara, kalau di level ini kita tidak pernah mau berani menghadapi peperangan dan menang, di level yang di bawah akan perang dengan apa yang kita perangi sekarang. Double peperangan mereka, saudara. Halo, ada amin, saudara? Itu sebabnya kenapa, saudara, bangsa Israel jadi berlambat-lambat tiba. Jangan-jangan, saudara, ini juga suatu pengalaman buat saudara dan saya. Kenapa janji Tuhan jadi lambat dalam hidup saudara dan hidup saya? Kenapa ini tidak segera terjadi? Karena kita kurang beriman, kita nggak berani menghadapi peperangan. Kita zona nyaman, maunya orang lain yang perang, kita lewatin kemenangannya. No, Anda harus berperang sendiri. Karena iman saudara baru bertumbuh kalau ada peperangan. Urapan Daud yang diurapi oleh Samuel tidak ada gunanya sampai dia tes itu urapan ketika menghadapi Goliat. Betul atau tidak? Saudara, Anda mesti mengerti bahwa God is anointing you. Tuhan sedang mengurapi saudara, tapi urapan itu tidak ada gunanya kalau Anda cuma berdiam diri, tapi Anda harus hadapi setiap musuh yang Anda hadapi. Dan yang ketiga, kenapa mereka sampai harus 40 tahun? Oleh karena mereka terfokus pada diri mereka sendiri.
Orang yang terfokus pada dirinya sendiri, orang yang tidak mau masuk dalam peperangan, dan tidak mau ikut dalam pergerakan bersama-sama Tuhan dalam berperang, dan selalu kurang beriman, pasti muternya lama. Itulah kekristenan kita yang terus-menerus muter di situ, di tempat yang sama, di padang gurun yang sama. Coba bilang sebelah saudara, mau lama atau mau cepat? Coba bilang gitu. Kalau saudara mau lama, ya begitu kejadiannya saudara. Itu sebabnya bangsa Israel karena nggak mau perang, kurang beriman, fokus pada diri sendiri, yang dia andelin cuma satu, namanya Musa. Nangkep nggak? Akhirnya Musa yang harus ngotot sama Tuhan sendiri. Makanya saudara, datanglah mertuanya yang namanya Jitro berkata, kalau kamu sendirian dari pagi sampai sore begini ngurusin urusan-urusan Israel, kamu sendirian, kamu akan capek. Betul nggak? Seringkali saudara tanpa disadari banyak orang Kristen yang membiarkan atau pokoknya semua biarin aja para pastor, para pemimpin, leaders yang ngurus. Nah. Kita semua harus bersama-sama. Itu sebabnya saudara Yosua belajar dari bapak rohaninya Musa yang semua dia tangani sendiri. Ketika Yosua memimpin kegerakan menuju negeri Kanaan, dia berkata, kalau kamu mau melihat itu, gerak sama-sama saya. Gak bisa sendirian, tapi kita bergerak bersama-sama. Saya percaya hari ini, together we can. Gak bisa sendiri, coba bilang gak bisa sendiri. Sama-sama, coba katakan sama-sama. Itulah sebabnya kenapa saudara, Jitro berkata kamu harus pilih pemimpin-pemimpin yang ada. Betul? Artinya apa? Ada volunteer yang dipilih oleh Musa untuk mau jadi pemimpin. Kayaknya Anda gak nangkep nih. Hah? Jadi Musa kalau dalam bahasa sekarang, dia memilih volunteer di antara umat Israel untuk dipilih sesuai kriteria Tuhan untuk membantu dia dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa Israel. Bayangkan kalau dia sendiri, sementara dia mau memimpin bangsa Israel menuju negeri Kanaan, harus berurusan dengan masalah mereka, mati berdiri orang ini. Betul apa enggak? Udah, jangan heran saudara. Saudara tahu, saudara ada banyak pendeta burn out. Tahu burn out gak? Kecapean. Kenapa? Karena semua sendiri. Karena dia pikir ya udah ini kan urusannya sama pendeta, saya urusan yang lain. Gak begitu. Kalau kita bicara soal kerajaan Allah, kita bergerak bersama-sama. Karena pada akhirnya kita juga masuk surga. Kalau Anda masuk surga, Anda tidak bisa dompleng iman pendetamu. Dan pastikan Anda masuk surga, belinya tiket terusan. Jangan tiket masuk doang loh. Ngerti gak? Ingat gak ngomongan saya waktu itu? Ya. Oh ya, saudara, itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara, ketersediaan. Coba bilang ketersediaan. Keterlibatan. Saya sangat penting. Saudara, Anda tidak bisa berkata, oh ini saya serahkan semua pada staff, pada ada yang ada di full time, kemudian semua para pemimpin. No, tapi kita semua bergerak bersama-sama. Kita tidak bisa saudara membiarkan saudara hanya pemimpin. Jadi saudara kita akan lihat slide berikut ini. Ada enggak? Untuk mencapai tujuan dalam journey to the future. Seluruh jemaat hendaknya bersedia dan tersedia. Coba bilang bersedia. Coba bilang tersedia. Saya sangat percaya, saudara tahu ada dua kata yang berbeda antara bersedia dan tersedia? Hah? Menurut saudara beda nggak? Kalau bersedia itu apa? Ya saya bersedia. Kalau ditanya mau nggak? Mau. Tapi nggak ada waktu, ya betul. Rupanya ngerti juga beliau ini. Tersedia tapi nggak ada waktu. Selalu bilang nggak bisa terus. Tapi bersedia, bersedia. Jadi saudara jangan bilang, dia nggak mau. Siapa bilang, saya mau kok. Mau. Tapi soal tersedia, itu urusan yang lain. Makanya mau terus tapi tidak pernah bergerak-bergerak. Kayaknya Anda nggak ngerti. Nangkep nggak? Saudara, yang Tuhan mau adalah Anda bukan cuma bersedia, tapi Coba, saya mau ajak saudara lihat sekali lagi. Untuk mencapai tujuan, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Untuk mencapai tujuan, dalam journey to our future, seluruh jemaat
Hendaknya apa? Bersedia dan tersedia untuk menopang pekerjaan dan kegerakan Tuhan yang sedang terjadi. Saudara percaya sedang terjadi kegerakan Tuhan di tempat ini? Anda tidak bisa cuma bilang saya bersedia. Ini aku utus dia. Siapa yang akan aku utus? Kata Tuhan kepada Yesaya. Ini aku utus. Aku bukan utus dia. Utus aku. Haleluya. Saudara, ini aku utus aku. Kadang-kadang ya, saya suka mikir loh. Pernah mikir gak gini? Kita selalu untuk pekerjaan Tuhan bilang kadang-kadang atau sering, gak selalu lah, tapi kadang-kadang atau sering terjadi kita bilang gak ada waktu. Tapi lucunya, kalau kita punya pekerjaan dan bisnis, kita mau Tuhan berkati. Aneh kalau menurut saya. Serius, I don't understand the way of the thinking of people. Saya kadang-kadang susah ngerti. Kok bisa ya begitu ya? Kita merasa bahwa kita perlu Tuhan memberkati kita. Tapi kita bilang gak ada waktu sama Tuhan. Ini aneh menurut saya. Lucu gak saudara? Lucu. Kita ketemu seorang pengusaha besar misalnya konglomerat. Kita ada keperluan, kita bilang, Pak bantu saya. Dia bantu kita. Tapi ketika si bapak itu bilang, sini datang saya mau ngomong-ngomong. Nggak ada waktu, gitu kan. Lucu nggak begitu? Anda ngerti nggak sih maksud saya? Sesimpel itu saudara. Kalau ada seorang pengusaha konglomerat, Anda berkata, Pak saya perlu nih ada investment segini besar. Saya bisa ditolong nggak? Saya akan tolong kamu. Oke sekian, buat dia kecil. Ketika kita minta tolong sama si konglomerat itu kasih. Tapi begitu konglomerat bilang begini, kamu boleh datang sini saya mau ngomong bentar. Nggak ada waktu. Coba yang waras angkat tangan coba. Coba yang waras angkat tangan. Anda waras gak sih? Tapi giliran kita mau diberkati, kita bisa datang sama Tuhan. Tapi giliran Tuhan mau saudara, kita gak ada waktu. Something is wrong menurut saya. Ada sesuatu yang gak beres. Di dalam hidup kita. Priority kita, segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, kita bisa salah di dalam hal merespon Tuhan. Together we can. Jadi kita harus bersedia dan coba bilang saudara-saudara, bersedia dan tersedia bro, sis. Coba bilang gitu. Amin. Saya tertarik ada satu ayat dalam Yosua 3 ayat 1. Ayat ini simple sebenarnya ayat ini, tapi ayat ini berbicara banyak untuk kita yang lagi bicara soal together we can. Yosua 3 ayat 1 firman Tuhan bilang begini. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel. Jadi dia bangun pagi-pagi tidak sendirian perginya, tapi dengan semua orang Israel. Coba bilang semua jemaat. Jadi kalau saya boleh terjemahkan dalam konteks sekarang, kalau Yosua adalah gembala sidang, maka Yosua bangun pagi-pagi, maka ia sebagai gembala sidang dan semua jemaat berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang sungai Yordan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua bukan cuma sendiri karena dia belajar dari kekeliruan bapa rohaninya Moses yang semua dikerjakan dengan hati yang lembut, yang mana Musa mengerjakan semua dengan baik, nggak salah sih. Tetapi saudara ada satu kekeliruan dari Musa yang dia nggak mau ulangi, yaitu apa? Dia mau semua kerja bersama-sama dengan dia. Ketika semua bekerja bersama-sama, tidak dia sendirian, maka kita akan melihat bagaimana dia bisa conquer the land. Dia bisa menguasai negeri Kanaan itu. Saudara, ketika Musa naik bersama Harun dan Hur, naik ke atas bukit, di bawah Yosua sedang berperang melawan Amalek. Dan saudara, dia mengangkat tongkat, saudara, Musa mengangkat tongkat. Setiap kali dia udah mulai capek, tongkatnya turun, kalah bangsa Israel. Tapi kembali ketika dia naikin ke atas, menang bangsa Israel.
Saudara, Anda harus tahu bahwa perlu Harun dan Hur menopang seorang Moses untuk memastikan peperangan dimenangkan oleh bangsa Israel. Artinya apa? Perlu ada orang-orang yang menopang. Nggak bisa sendirian, saudara. I cannot do myself. Saya juga tidak bisa lakukan sendirian. Kita perlu bersama-sama bergerak. Katakan amin, saudara. Itu sebabnya kenapa tema kemarin Zeal for the House itu sangat penting. Setiap kita harus punya semangat, punya cinta akan rumah Tuhan. Katakan amin. Berapa banyak orang mau diberkati? Saudara mau diberkati. Biarlah saudara ketika masuk di dalam rumah Tuhan, adalah rumah Tuhan di mana hadirat Tuhan kuat. Di situ Anda alami Tuhan. Di situ Anda akan lihat blessing of God also turun dalam kehidupan saudara. Haleluya. Ada ayat yang berkata dalam 2 Tawari 20 ayat 20. Sebagai ayat yang saya mau sampaikan sebelum kita masuk, bagaimana caranya kita bergerak bersama-sama. Dalam 2 Tawari 20 ayat 20 di mana ketika Yosafat menghadapi 3 musuh sekaligus. Ada seorang Nabi Yahasiel menyampaikan nubuatan untuk berkata, peperangan ini bukan milikmu tapi milik Tuhan. Lalu kemudian Yosafat berkata, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Maka dia ngomong sebagai seorang raja Yosafat, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Coba bilang, percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Apa yang terjadi? Anda akan tetap teguh. Tapi dia lanjutkan, percaya kepada nabi-nabinya, kamu akan. Saudara, Anda bukan cuma percaya sama Tuhan, tapi Anda harus percaya dengan profetik, pesan profetik yang dilepaskan bertahun-tahun, bahkan ketika kita masih ada di interkon. Saudara, para nabi sering datang di sana, kalau Anda tahu. Nabi-nabi yang luar biasa sedang ada datang di sana, di tempat itu. Termasuk rasul-rasul di zaman waktu itu. Mereka datang, gereja kita nggak besar, tapi entah kenapa mereka hadir. Di tempat ini, di lokasi ini, barang siapa yang mungkin bagi beberapa di antara saudara tahu. Seorang bernama Patricia King. Dia pernah datang ke sini, di Extreme Prophetic yang ada di Arizona sana. Saudara, ada begitu banyak nabi-nabi mulai melepaskan profetik untuk gereja ini. Jadi Anda bukan cuma percaya sama Tuhan, tapi Anda harus percaya dengan pesan-pesan profetik yang Tuhan lepaskan. Dan ini baru kemarin di Februari, ada pesan dilepaskan oleh seorang hamba Tuhan, Stephen Francis. Betul atau enggak? Itulah sebabnya Anda harus percaya bukan hanya kepada Tuhan, but the word of the prophetic word. Maka Anda akan berhasil. Mau berhasil? Mau tetap teguh? Percaya sama Tuhan dan percaya pada nabi-nabinya. Katakan amin. Apa yang Anda perlukan untuk bisa bekerja bersama-sama? Together we can. Dalam sisa waktu yang ada. Karena saya mau sampaikan betapa pentingnya kita bersama-sama. Dan apa yang Anda perlu lakukan. Siap? Are you ready? Bilang begini, together we can. Belum, harus semangat dong. Together we can. Haleluya. Yang pertama, ini harus Anda catat baik-baik dan renungkan baik-baik. Anda harus bisa melihat dan menangkap masa depan. If you want to go to the future, you have to see the future. Kalau Anda mau melihat masa depan, Anda mau menuju masa depan, Anda harus bisa melihat masa depan. Saudara mau tahu kenapa Tuhan minta Musa mempersiapkan Joshua? Karena Joshua dan Caleb adalah 2 orang punya spirit yang sama dengan Moses, itu yang pertama. Yang kedua, Yosua yang lebih muda daripada Caleb, tapi Yosua sudah pernah lihat negeri Kanaan. Saudara tahu nggak Yosua pernah lihat negeri Kanaan? Waktu 12 pengintai dikirim, salah satunya siapa? Yosua. Ada Yosua, ada Caleb. So waktu Yosua dan Caleb menjadi spy, menjadi pengintai, makanya saudara jangan main-main dengan spy-nya orang Yahudi. Mossad, karena spy pertama di dunia adalah orang Israel. Jadi dia ngerti apa itu namanya kegerakan spy. Dia tahu saudara, dia ngerti feelingnya. Saudara, itulah sebabnya dia bisa melihat bahwa Yosua sudah melihat masa depan. Dia lihat negeri Kanaan, dia juga lihat raksasa, bukan dia nggak lihat. Tapi dia percaya apa yang Tuhan pesankan, itulah negeri yang kau akan tuju.
Oleh karena itu saudara, Yosua bisa memimpin bangsa Israel. Kenapa? Karena Yosua sudah melihat, menangkap masa depan di dalam hatinya dan dia bergerak. Kalau Anda punya anak, saya ingat dulu ketika anak-anak saya masih kecil. Kalau kita janji, hari Minggu atau hari libur, tanggal sekian, kita bilang, kita akan pergi ke Singapura. Gitu. Katakanlah tanggal tertentu, tanggal 2 gitu ya, bulan 2. Kita bilang gitu, nanti tanggal 2 bulan ini kita akan pergi. Saudara mau tahu? Mereka ngomongin terus. Bener apa enggak? Yang dia ngomongin apa? Masa lalu. Masa depan tanggal 2. Pas di tanggal 2-nya, bangun lebih pagi dari biasa. Betul nggak? Kenapa? Karena they excited for the future. Kita orang Kristen yang udah gede kalah sama anak-anak. Nggak ngerti kalau Tuhan itu sudah kasih kita masa depan. Terus kita suka-suka Tuhan aja lah, gitu. Nggak ada anak yang nggak bilang, waduh, dia pasti cerita, itu nanti ada apa. Apalagi kalau papanya cerita, tahu nggak kamu nanti ada, dia makin ngiler tuh. Betul nggak saudara? Kayak nggak pernah jadi anak kecil aja. Pernah ya? Saudara pasti pernah tahu. Apalagi saudara, nggak usah saudara anak kecil saudara. Zion Woman aja mau pergi ke Bandung, dia udah tegang. Oh, hari sebelumnya sudah cari bus, tiket, salah tiket lah, ini, itu, gitu saudara. Udah tegang dulu saudara. Pada hari hanya bangun lebih pagi kok. Begitu saudara. Padahal kau ke gereja suka telat gitu saudara. Kayak gak ngerti aja. Kenapa juga? Karena dia melihat masa depan. Come on. Karena dia bisa melihat di Bandung bisa makan siomay. Di Bandung dia bisa beli makanan. That's why itu yang membuat excited. My question is, apakah kita excited dengan masa depan di gereja ini? Come on. You have to see the future, catch it in your spirit. Makanya ketika ada hamba Tuhan, ada kita bicara, ada pesan profetik masa depan, Anda makin excited seperti anak kecil gitu loh. Wow, kayak gitu ya. Wow, kayak gitu ya. Oh, ada gambaran yang baru, masa depan kayak gini. Masa depan, itu yang bikin excited. Haleluya. Nggak ada yang merosot rohaninya kalau udah begitu, semangat. Tangkap masa depan. Lihat masa depan, put it in your spirit. Itu yang disebut the future is now. Kalau engkau bisa ngalamin getaran itu ada di depan, di dalam hati saudara. Betul? Haleluya. Saya sangat percaya saudara. Yang baru pulang naik bus itu sudah bikin planning lagi nanti. Tahap 2, tahap 3 gitu. Kayak bikin itu apa? Kayak bikin yang namanya perumahan. Ada tahap 1, tahap 2 gitu loh saudara. Haleluya. Ya ini adalah spesifik ya, begitu ya saudara. Puji Tuhan. Yang kedua, kalau Anda bisa menangkap masa depan itu penting. Sekarang pertanyaan saya adalah, do you want to know about the future? Apakah kita mau tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan di gereja ini? Salah satu project yang sedang kita gumuli, terus kita gumuli adalah terus kita sedang doakan adalah masa depan untuk gedung gereja. Ada amin? Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, tidak masa bodoh. Apa artinya tidak masa bodoh? Enggak cuek. Biarin aja, terserahlah. Ada boleh, enggak ada enggak apa-apa. Enggak ada begitu, saudara. Halo? Betul? Setuju, saudara? Sikap masa bodoh adalah sikap yang cuek. Saudara tahu enggak, saudara? Di Alkitab ada ayatnya. Saudara, saya enggak tunjukkan ayatnya. Saudara, ada burung onta. Itu burung onta kalau bertelur ya. Itu dia gak peduli sama telurnya. Ditaruh di pasir, diinjak-injak juga, mati juga tuh telur. Itu burung onta begitu tuh. Karakternya burung onta adalah masa bodoh dengan benih yang keluar dari dirinya. Itu orang Kristen burung onta. Ada orang Kristen burung Raja Wali. Ada orang Kristen burung gagak.
Ini ada orang Kristen burung onta. Kenapa? Cuek, masa bodoh. Orang yang masa bodoh adalah orang yang tidak pernah berkontribusi dan pernah mau kontribusi, nggak pernah mau berfungsi untuk melihat he add values. Dia menambah sesuatu untuk di gereja ini. Melalui pelayanan saudara, makanya Alkitab berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 26, dikatakan apabila engkau berkumpul bersama-sama, hendaklah masing-masing mempersembahkan sesuatu. Yang satu pujian, yang satu penyataan Allah, yang satu pengajaran, dan seterusnya. Untuk apa? Membangun. So ketika Anda tahu, Anda di dalam gereja ini, Anda bukannya masa bodoh. Anda tahu apa yang menjadi keperluan di gereja ini. Apa yang diperlukan di hari-hari ke depan. Apa yang saya bisa kontribusi. Saya akan berkontribusi. Itu namanya Anda peduli. Betul atau tidak, saudara? Karena itu, saudara, kepedulian kita sangat penting. Kita tidak akan mungkin bisa bersepakat kalau masing-masing kita masa bodoh. Bodoh amat, terserah. Saudara, apa yang terjadi, saudara, kalau kita masa bodoh? Pekerjaan menjadi terbengkalai, hal-hal yang harusnya dikerjakan dengan baik, kita nggak kerjakan dengan baik, dan tidak akan berkembang. Coba bilang, nggak boleh ada mental masa bodoh. Sekali lagi, nggak ada mental masa bodoh. Jangan pernah punya mental masa bodoh di gereja ini. Tapi kita harus peduli dengan itu, saudara. Katakan amin. Oh, haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Percaya kepada pemimpin dan menghormatinya. Anda nggak mungkin bersepakat kalau Anda nggak percaya dengan pemimpin. Bagaimana kita bisa sehati, sepikir, sejiwa kalau kita sendiri nggak percaya sama pemimpin kita? Ya atau tidak? Itu sebabnya, saudara, percaya kepada pemimpin dan menghormatinya itu sikap hati kita yang sangat perlu kita jaga. Apa yang di-download oleh seorang pemimpin, dibagikan kepada jemaat, itu harus kita tangkap, kita harus percaya this is the word of God. Ini adalah hal yang perlu untuk kita perhatikan. Betul atau tidak? Oke. Saya interject sebentar, boleh? Saudara percaya, berapa banyak Anda diberkati dengan pelayanan Pastor Michael? Lewat nubuatannya. Bukan cuma khotbahnya, maksud saya lewat nubuatannya. Siapa yang diberkati dengan lewat nubuatannya? Coba angkat tangan yang diberkati. Pertanyaan saya, Anda percaya nggak? Hah? Anda percaya? Anda bukan cuma percaya, saya yakin. Tapi Anda pengen tahu bagaimana caranya pesan Tuhan ini bisa tergenapi dalam hidup saya. Begitu nggak? Setuju nggak? Anda kenal Pastor Michael berapa lama? Loh, Anda ngerti nggak sih apa yang saya mau bawa, saudara? Anda kenal Pastor Michael berapa lama? 2 tahun? 3 tahun? Setahun? Dibandingkan Anda kenal Pastor Hendra, lebih lama mana? Loh, saya mesti ngomong. Sometimes people are funny. Orang yang lama lebih gak dipercaya daripada orang yang baru. Saya ngomong begini bukan supaya saudara gak percaya Pastor Michael, bukan itu maksud saya. Konteksnya jangan dibawa keluar dari konteks ya. I'm not saying that. But what I'm saying to you, apa yang saya mau katakan? When people, waktu leaders lead you so far, so long, kita bisa lebih percaya dengan sesuatu yang baru kita kenal. Untungnya dia kenal sama saya udah lama juga. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena kita gak mungkin move together kalau you don't trust the leaders.
Dan Anda tidak menghormati leader. Waduh, susah saudara. Sehingga nasihat kita, nasihat pemimpin hanya dianggap seperti nasihat teman-teman di kantor. Hanya as an alternative. Anda paham maksud saya? Anda kan pasti punya teman dong. Punya alternatif dong. Oh iya, sekarang gue tanya pendeta saya deh. Pendeta saya ngomong apa? Beda nih sama yang lain. Tetap aja gue ikutin yang ini. Gitu saudara. Kayaknya Anda gak nangkep. Karena Anda menganggap as one an option. Bukan sesuatu yang penting untuk Anda perhatikan. Sementara mereka menasehati bukan dalam nasihat ilahi. Sementara pemimpin mencari sesuatu dari Tuhan, berdoa memberikan nasihat ilahi. Tetap aja dianggap as one. Yesus itu bukan pemimpin agama. Yesus adalah Tuhan. Amin. Makanya dalam 1 Timotius 5 ayat 17 berkata begini. No, karena kalau kita mau bergerak, Anda harus trust ini. Harus ada unsur trust ini penting. Unsur respect and honor ini penting. Saya bicara dengan para staff, saya bilang ada 3 values yang kita harus fokus diperhatikan di tahun ini. Honor, teamwork, excellent. Kalau kita mau go higher and greater. We need teamwork. We have honor satu sama lain. And we have to be excellent. Nah saudara, dalam 1 Timotius 5 ayat 17 di sana dikatakan, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati. Berapa kali? 2 kali. Paulus menulis ini supaya orang melihat respect, orang mulai percaya sama pemimpin. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Paulus memberikan satu jelas kepada Timotius, kepada orang yang anak yang dia kasihi. Kau harus hormati penatua-penatua yang pemimpinan yang baik 2 kali lipat, terutama yang mengajar dan berkhotbah. Lalu saudara di dalam Ibrani 13 ayat 17 bilang begini saudara. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara penulis Ibrani ini mengajarkan saudara dan saya untuk belajar obedience, obey the leaders. Dan belajar saudara untuk bisa tunduk. Taat sama tunduk adalah 2 hal yang berbeda. Obedience sama submission dalam bahasa Inggrisnya tidak sama. Anda bisa taat tapi sebenarnya hatimu memberontak. Berarti tidak ada penundukan diri. Anda bisa bilang iya, Anda bisa lakukan tapi hatimu kesel. Itu tidak ada penundukan diri. Anda kerjakan, tapi hatimu kesel. Hatimu tidak sepakat. Maka yang terjadi adalah Anda hanya obedience, but you do not have submission. Itu sebabnya saudara melakukan penundukan diri kepada seorang pemimpin, itu perlu waktu, saya tahu. Tapi itu adalah perlu hati saudara yang berkata, aku mau. Amin saudara. Saudara ini penting. Karena di era sekarang siapa saja bisa ngomong apa aja. Anda gak setuju, Anda pasang di reel di TikTok, selesai sudah. Jadi viral, betul apa enggak? Tapi hari ini saya mau ajak saudara. Ayo kita belajar, bergerak bersama-sama. Together we can. Saya perlu sampaikan ini saudara. Karena tanpa keterlibatan saudara, itu tidak mungkin kita bisa bersama-sama. Tapi tanpa juga Anda percaya dan menghormati pemimpin, kita hanya akan bikin ramai saja. Betul apa enggak? Makanya Tuhan bilang, kita juga harus bisa menangkap masa depan. Karena di dalam masa depan itu ada pesan profetik yang luar biasa. Makanya ada ayat yang berkata bahwa where there is no prophetic vision, people cast off restraint.
Dalam bahasa Inggrisnya, ketika tidak ada prophetic vision, Amsal berkata, bangsa jadi liar, jalan sendiri-sendiri. Saya berharap 18 tahun kita lewati, yuk kita bergerak bersama. Supaya ke depan kita bisa menempuh perjalanan akselerasi bersama Tuhan. Katakan amin. Mari saya undang saudara bangkit berdiri.